Turki ngamuk, Erdogan kecam sanksi ngawur ke rakyat dan kebudayaan Rusia umpamakan dengan perburuan penyihir. Koalisi Turki-Rusia makin erat. NATO cemburu berat. Hurrah! Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik sanksi semena-mena terhadap seluruh elemen Rusia terkait invasi ke Ukraina. Apabila sanksi ekonomi dipandang masuk akal untuk menekan Kremlin, Erdogan mengecam sanksi yang juga diarahkan pada rakyat kecil dan juga kebudayaan Rusia. Sejak Rusia menginvasi Ukraina 24 Februari lalu, komunitas internasional ramai-ramai mengecam dan mensanksi Rusia. Entitas yang tidak terkait Kremlin seperti klub sepak bola dan seniman pun turut terkena getahnya. Salah satunya adalah konduktor Valery Gergiev yang didepak dari orkestra München karena dekat dengan Vladimir Putin. Sebuah universitas di Milan juga gila-gilaan. Di Italia bahkan menghapus kuliah tentang pengarang Rusia Fyodor Dostoevsky karena alasan politis yang tidak jelas. Namun akhirnya universitas itu dikabarkan telah membatalkan keputusan itu. Presiden Erdogan mengumpamakan sanksi terhadap Rusia yang melebar kemana-mana ini seperti perburuan penyihir yang tidak jelas. Hal ini disampaikan Erdogan dalam pidatonya di Ankara. Kami tidak menerima praktik perburuan penyihir terhadap rakyat Rusia, sastra Rusia, juga pelajar dan seniman Rusia, sebagaimana kita tidak menerima pengabaian terhadap hal seperti itu. Itu adalah sanksi yang tidak masuk akal dan sangat merugikan Rusia. Coba lihat itu Jerman. Anda melihat seorang konduktor orkes simfoni disingkirkan karena dia teman Putin? Omong kosong macam apa itu? Di lain sisi, Anda lihatlah karya-karya Dostoevsky di Italia dan negara lain di Eropa. Karya-karyanya mulai dilarang. Omong kosong macam apa, tuturnya. Apakah ini ada bedanya dengan Hulagu, penakluk asal Mongol dalam sejarah yang mana membakar perpustakaan di Baghdad? Ini sama saja, tegasnya. Turki yang dipimpin Erdogan merupakan sekutu NATO selama invasi Rusia ke Ukraina. Ankara berupaya mengimbangi hubungan dengan kedua negara. Namun, Turki ataupun Erdogan diketahui lebih condong terhadap Rusia meskipun Erdogan adalah anggota NATO. Lalu apa yang akan dilakukan Erdogan selanjutnya menanggapi sanksi-sanksi tidak masuk akal untuk Rusia? Angkatan Udara Ukraina hancur, Zelensky minta Amerika Serikat kirimkan jet tempur. Seorang anggota Kongres Amerika Serikat mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat permohonan langsung kepada anggota parlemen dalam pembicaraan via Zoom Sabtu pagi. Ia menyerukan agar Amerika Serikat mengirimkan pesawat militer dan dukungan serta melakukan embargo minyak Rusia. Sumber lain mengungkapkan Zelensky mengatakan kepada anggota parlemen Amerika Serikat bahwa Ukraina membutuhkan jet tempur karena angkatan udaranya hancur pada hari pertama invasi Rusia. Dia meminta embargo minyak terhadap Rusia yang menurutnya akan menjadi faktor paling signifikan bagi Ukraina. Zelensky mengatakan kepada anggota parlemen bahwa jika ada saksi pada September atau Oktober tidak akan ada invasi. Urgensi permintaan Zelensky sudah terlihat sejak awal. Dia membuka dengan komentar yang berbunyi, "Ini mungkin terakhir kali Anda melihat saya hidup." Dia memperingatkan mereka bahwa setelah Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan berhenti. Polandia dan Lituania, keduanya anggota NATO, akan menjadi berikutnya. Dia meminta Amerika Serikat untuk mengirim pesawat dan pasukan ke sana sekarang untuk bersiap untuk melepaskan kelebihan pesawat Pakta Warsawa, MiG, dan Sukhoi dari
Polandia dan negara lain. Seorang sumber yang mengetahui panggilan itu mengatakan bahwa topik zona larangan terbang juga muncul dalam pembicaraan. Anggota Kongres Amerika Serikat Mike Wakely, Ketua Dewan Kaukus Ukraina, mengatakan kepada CBS News setelah panggilan telepon bahwa Zelensky telah menekankan bahwa pertempuran di udara sangat penting dan mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi di lapangan. Entah menutup langit atau memberi kami pesawat dengan satu atau lain cara karena pertempuran sering dimenangkan di udara, kata Wakely, menyimpulkan pesan Zelensky kepada Kongres seperti dilansir dari CBS News. Menurut Wakely, Presiden Ukraina itu diterima dengan hangat oleh Demokrat dan Republik. Ketika semua orang menyalakan mikrofon, mereka ada dukungan yang luar biasa, universal, kuat, bipartisan, bikameral. Ini bersejarah betul, dia pemimpin negara berdaulat yang bebas dan demokratis, berbicara langsung dari ibu kotanya ketika dikepung dan dengan kesadaran bahwa dia telah menjadi sasaran kematian oleh seorang lalim otokratis. Wakely kagum pada betapa tenang dan beraninya Zelensky dan mengatakan dia berharap ini akan menjadi motivasi yang cukup untuk mendapatkan lebih banyak bantuan Ukraina berlalu dengan cepat. Pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer dalam sebuah pernyataan setelah panggilan tersebut mencatat permintaan Zelensky untuk pesawat buatan Rusia. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu pemerintah memfasilitasi transfer mereka. Zelensky juga meminta anggota parlemen untuk bantuan yang lebih mematikan. Menurut salah satu sumber di telepon, dia meminta Amerika Serikat untuk memotong visa serta Mastercard dari Rusia. Menurut salah satu anggota parlemen, dari lebih dari 280 anggota Senat dan DPR Amerika Serikat bergabung dan panggilan via Zoom itu, Presiden Ukraina mengatakan kepada para senator dan anggota DPR bahwa dia berterima kasih atas sanksi keras dan tanggapan terpadu dari Barat setelah berbicara selama sekitar 30 menit. Presiden Ukraina menjawab pertanyaan dari anggota parlemen. Zelensky berterima kasih kepada Amerika Serikat atas sanksi berat yang menurutnya membuat para pemimpin bisnis Rusia terguncang akibat dampaknya. Dia juga berbicara tentang Rusia yang ditangkap Ukraina, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa tentara sering tidak menyadari kondisi sebenarnya di Ukraina, tidak tahu bahwa mereka berperang dalam perang permusuhan. Dia berbicara tentang hubungan kuat Ukraina dengan Polandia dan mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan dan militer mengalir ke Ukraina dengan mudah. Sebuah sumber di telepon mengatakan bahwa Schumer mengatakan kepada Zelensky, kami terinspirasi oleh Anda dan kekuatan dan keberanian rakyat Ukraina. Sumber juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia dan pemimpin minoritas Mitch McConnell dan yang lainnya bekerja keras secara bipartisan untuk mendapatkan semua bantuan yang diminta pemerintah untuk rakyat Ukraina dengan cepat, lebih dari 10 miliar US dollar dalam bentuk dana ekonomi, kemanusiaan, dan keamanan.